ieu teh Kang Oboy teh. Kang Erik. Halo. Hey, Kang Oboy masuk. Kang Oboy. Aduh. Mas Kang Erik, Kumaha, Mang? alhamdulillah. Punten jadi ganggu. Oke, mangga. Aduh, ini aduh. Pulang yang ini nanti ka dieu. Tapi ternyasar teu. Enggak. Kenalan Kang Erik? Iya biasa, kegiatan rutinitas, pon anakan cupang. Ya. Oh gitu. Ini masih kena bahan itu ya? Masih bahan. Oh. Jenisnya naon itu Kang Erik kita? Jenisnya kalau yang ini teh koi. Koi. Nah, bener dia sih, ada cacing apa model koi gitu ya. aya nemo na oge, aya multicolor na oge. Nah, sami sih rata-rata ieu jenisnya koi. Oh iya ge lamun warna hitam dikit koi ini teh. Ini teh koi, tapi dia masih mutasi karena umurnya juga masih muda. Kalau yang ini umurnya masih 2 bulanan, dia masih mutasi dari base girl ke selo nih. Kalau yang ini kan masih selo nih. Nih, ini dia udah mutasi ke selo. Asalnya dari base girl. Base Base dari gelap, hitam bekas nanti gelap. berubah ke putih. Ke putih, ke selo. Nah, kalau udah dari selo, dia baru ada keluar motif. keluar motif nih, keluar warna. Ini kayak gini nih. Jadi sebenarnya ieu teh bakal jadi kieu Bakal gitu. jadi kieu ieu teh. Karena mumurna masih ngorang keneh nu ieu mah. Oh, ngorake. Umur 2 bulanan. Nya. Apalagi yang ini nih. Ini masih kecil. Nih, itu masih anak-anak. Anakan itu mah nya. Masih buraya. Buraya. Kan nyimpen saya lihat tuh. Ini tuh umur sambulan itu. Umur sebulan. Terus keluar kan warnanya. Warnanya warna bebas gelap, besgel. Ini umur sebulan. Kalau yang ini sih udah umur 3 bulan nih, dia udah warna. Oh, jadi pangkolotnya di dia. Yang ini. Oh, ini pangkolotnya teh. Nah, Jadi dari sini dari ke sini sini dulu. ke sini, terus ke sini. Nggak jadi semua Kang Boy, masih apa? Jadi nggak bakalan jadi kayak gini semua. Jadi ada yang nggak mutasi. Nah, contohnya ini kan seumuran nih sama ini nih. Ini. Tuh, dia nggak mutasi. Jadi warna Dia kieu. warna kieu geus. Jadi base girl. Tapi iya mah cupang hias. cupang hias. kayaknya. Sanes cupang adu, cupang hias. Tapi lamun diijikan mengadu gitu. Tetep we, Karena warna cupang mengadu. cupang mah dihijikeun ngadu. Tapi cupang ini kotaknya memang untuk hias. Ya, ini Oh. ya, cuman bentukannya mirip cupang adu. Bentukannya bentukannya mirip. Jenisnya namanya Jenisnya plakat. plakat. Oh, jadi gini, dulu Kang Boy. Tadi gue udah ngomong ke Kang Erik, jadi modelnya ini jenisnya jenis cupang plakat. Plakat. Tapi memang ini konteksnya untuk dihias, Iya. lain diadukeun. Kalau ketonggar kamari karena watak biatang pasti lamun dijikeun jantan dan jantan ya ngadu gitu. Lamun umum kan lamun di alam kayak pasti ngadu gitu. Lompatnya gitu ya kan? Ya lomba gitu. Cuma ini konteksnya ya ini hias gitu. Iya, ini lurukannya. Ada Cupang yang koi gitu nya. plakat tapi jenis variannya koi. Koi, Koi, varian Nemo, koi. multicolor. Lamun Nemo kos kumaha? Lamun Nemo ya, Kang, lamun Nemo teh anu warna oranye, punten. Tuh kan oranye. Oh itu Nemo. Nemo. Oh, jadi amun aya orena. Oranye Nemo. Namana Nemo. Nemo. Kalau yang merah itu biasanya saya nyebutnya koi. Koi hungkul beureum teh. Ini dia masih proses mutasi. Jadi masih kena bisa berubah deui teh warna teh nya. Masih berubah. So kating latih buntut teh gitu nya. Masih kena herangan ya. Tuh ini Nemo. Itu naonnya kayak ngeri kita daun naon itu? Ya daun ketapang. Oh, Daun ketapang. Ya buat ini netralin pH air sama buat mempercepat mutasi ikan. Oh, jadi itu aya fungsina Aya oge fungsina. ya. Daun ieu teh. Ini baru saya ganti airnya jadi kelihatan masih bening. Lamun cair ganti bara kali sekali gitu. Kalau di baskom ini kan volume airnya banyak ya. Biasanya saya 5 hari, 4 hari, 5 hari 4 hari. Paling lama seminggu lah. Kalau di Lama baskom. seminggu tapi sama kayak ketapungnya pasti diganti. Iya, gitu. semuanya diganti.
makin banyak ketapang, makin gede volume tepatnya. Makin banyak makin banyak volume air, dia bisa ganti airnya bisa lebih lama. Makin banyak volume air. Ketapangnya kudu loba ya. Kudu loba. Nah kalau ini kan di baskom. Di baskom paling biar pertumbuhannya dia cepat, paling maksimal 100 ekor per baskom ini. Ini ada 100 lebih nih. Jadi jangan kebanyakan bijikan, nanti dia pertumbuhannya lambat. Karena kan tempatnya terbatas ya. Oh, jadi lamun itu memang breeding juga iya ya gitu ya. Breeding iya. Jadi produksi nyalira gitu mainnya. Produksi nyalira. Alhamdulillah. Apa ya. Iya. Ini udah mutasi. Ada yang belum mutasi ini. Ini yang udah mutasi kayaknya yang ini. Soalnya umurnya sama sama ini. Cuman ini mau ngadu nih saya gitu. Mau ngadu soalnya pengen ngadu terus babarengan di telur ibu raya. Mau dipisahkan ngadu, mau dipisahkan lah satu wae gitu. Aduh kan dihijikeun deui ngadu langsung ngadu. Apa babarengan wae. Jadi sebenarnya kita sadulur ya. Sadulur sabrojol. Adik kakak. Yang berajal. Kak Erik, pasti kan ayah jargona ya. Kan Kak Eriknya breeding kan, pasti kan ada ayah jargona ya. Ayah nu indukan saya. Oh, indukan ayah. Boleh kita lihat masuk. Ya, masuk. Ayo masuk. Ayo duduk gue. Kita dalam. Ayo masuk yuk. Iya. Jadi ini Lur Boy. Ini galerinya. Galerina itu. Ini hasil anakan-anakan yang di depan, yang hasil breed saya. Ini ada multicolor, ada Nemo. Iya. Ini hasilnya. Ini hasil anakannya. Bibitnya mana itu Kang Erik? Ayah bibitna. Disebutkan juga nanya. Jadi biang nama juga disebutkan kene. Ayah dua, biang duanya. Aduh, anu gitu. Iya. Iya tah. Eta. Ya, ini jenisnya masih plakat, cuman saya namanya Black Koi yang ini, Black Koi Galaxy. Tuh. Sakit tuh halus gini ya. Yang ini indukan pertama. Terus yang indukan yang keduanya yang di atas. Waduh, tak ketinggalan ya. Ayah di atas. Ini pas awal saya nge-breed. Jadi pasti indukan kadua lagi pasti mewakili warna cerah kieunya. Warna cerah. Jadi teh anak lagi ya. Tuh, ini kalau yang indukan yang female-nya udah meninggal, udah meninggal. Udah mati. Umuran. Alhamdulillah ini anak-anak masih di dia lah gitunya. Itu anak-anak teh hampir 900 ekor jadinya satu indukan. Oh, loba gini. Alhamdulillah. Makanya iya teh loba Jepang kesayangan hiji induk teh bebas teh. Jadi kurang lebih 900 ekor. 900 ekor, tapi itu teh pasti seleksi alam, tapi lumayan hiji induk bisa jadi 100 ekor. Anu jadina nya eta teh kakangnya. Oh jadi eta teh. Anu jadina. Berarti lamun terjadi mah 1000-an. Bisa loba gitu ya. Alhamdulillah. Diberi rezeki. Allah gitu. Iya. Kang Erik kan dulu sebelumnya punten nih Kang Erik kan kerjanya Kang Oboy itu ya. Sekarang kan fokus Kak jangan kuliah. Sekarang fokus Kak. Fokus Kak usaha. Fokus ka usaha teh awalna teh hobi. Hobi apa Kang Oboy? Pas PSBB-nya. Nyara ikan cupang 2 ekor apa 6 ekor gitu. Pas PSBB teh. 6 ekor hobi buat ngisi waktu di rumah. Terus paling baru punya semingguan ya Kang ya. Semingguan teh terus kena PHK. Imbas di pandemi Covid. Iya. Jadi abdi teh alhamdulillah sekarang fokus ke memang resep karena cupang difokuskan alhamdulillah jalanan lah gitunya. Aya jalanan. Awalnya gitu, hobi terus kena PHK ya langsung terjun. Alhamdulillah Kang Eriknya aya kagentosan lah nya dari rezekinanya. Alhamdulillah. Ada ini mah zamanna gitu ya Covid, pandemi. Globalnya Kang Eriknya.
kadayana sih santai. Iya benar. Sanes abdi hunkul. Alhamdulillah tapi Alhamdulillahnya kayak urang ngobrol mah resep tinggal kieu teh. Nah kalau mau bareng kita naon itu teh? Anu iya superet. Superet. Sugan teh arwah Pakat hunkul kene. Aya Jepang ya. ya, iya superet kedak. Orang di superet. Ieu superet anu ieu bahanan koy. Oh, lamun ieu Kang Erik ningal jantan jeung betina kumaha teh ngabedakeun eta teh? Upami jantan teh aya misalnya ya, jadi apa jelema kado kau bagi apa gitu kan bisa ngabedakeun. Ieu jantan karena kunaon tah? Teu aya putih telurna jantan. Kalau saya tingalikeun ya nu betina. Coba tinggal bedana. Teh hiji. Betinana punten, betinana aya di atas. Punten ya. Sing ieu labuh di cek apa Kang Boy? Betina ya. Nah, itu kan betinana mah aya etananya. Tuh aya putih telurna. Jadi aya bedana tah lu Kang Boy nya katinggal jeung nu tadi kan eta tadi jantan ieu teh betina teu aya putihna. Oh jadi kieu. Jadi kudu dicaangkeun heula jadi katinggal nya. Nyarang ngapanteunna gitu nya. Masih mutasi sih, masih muda. Dap, Kang Boy. Aduh, ya terbatas lahana abdi teh ieu teh. Tapi kan alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Jadi seperti apartemen. Kak Erik, ini kan kita ngobrol masalah hobi nih. Hobi kan pasti kan nggak mungkin juga lamun karena hobi mah. Kasaran bebeakan lah, pasti kan ngalakeun blok kantong kan nggak bebeakeun ya, gitu. Kan pasti kan kudu aya tiba baliknya ya. Nah kalau dari ngobrolkeun masalah bisnis kumaha tadi cupang gitu Kang Erik? Oh, kalau saya baru pertama kali nih ya terjun ke bisnis ikan. Kalau menurut saya sih ikan cupang, apalagi sekarang tuh ikan cupang hias kayak gini lagi boomingnya. Itu prospeknya alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus, menjanjikan. Saya juga lagi proses pengembangan. Di sini juga kan udah full tempatnya. Lagi mau tempat lain udah ada tempat lain. Misalkan Kang Erik kita model kan masih kena bahannya misalkan ya. Setengah jadi. Iya. Kisaran sabaraha sih Kang Erik? Upami eta mah nya harga sih relatifnya. Relatif di kisaran antara we gitu kan. Kisarannya masih kalau udah kayak gini sih saya jualnya biasanya ratusan ribu. Aya teh seekor teh aya jutaan aya hargaan. 1 ekor. Itu tergantung dari warna. Kalau kayak gini dari warna. Kalau penghobi kan ya. Iya. Kalau misalkan penghobi kan harganya buta ya kalau penghobi itu ya. Jadi kalau dia suka mau kita kasih harga berapapun dia bayar. Kalau penghobi gitu. Tergantung jenisnya juga. Kalau saya di sini fokus ke jadi warna. Ini setengah bahan itu. Ini setengah jadi ya. Tapi kelihatannya udah jadi. Kalau model kan udah bahannya karena barang sih Kak Erik? Kalau bahan saya biasanya jual 25.000. 25.000-an bahan. Itu umurannya depan tadi ya? Kurang lebih 3 bulanan. Umurannya 3 bulanan. Berarti mah lebih dari 3 bulan umuran ini sebenarnya ini udah lebih dari 3 bulan. Udah kurang lebih 4 bulan, cuman ini yang top grade-nya. Ada kelas-kelasnya ada kelasnya. Kalau di ikan cupang tuh nanti anakannya tuh ada yang top grade, ada yang grade A, ada yang grade B. Nah, kalau yang ini saya pisahin nih tempatnya juga kan ini kalau menurut saya ini yang top grade-nya. Karena tiheula eta lah muncul warnana tiheula. Yang lainnya kan dia belum muncul tuh. Iya, geus tiheula ya berarti kan halus lah gitu nya. Halus. Kalau mau jadiina karena kisaran sabaraha? Jadi kalau saya sih masih main di kelas menengah ke bawah ya. Kalau yang kayak gini saya jual. Ini kan pasti ada di kontes kan? Cuman kayak ini belum ke kontes, tapi minimal bahan mau menuju kontes lah gitu. Saya belum ikut kontes, tapi kalau jual yang udah jadi, yang udah umur 6 bulan, saya biasanya di harga 2,5, 300. Masih di bawah 500 ya. Di bawah 500 tapi montos jadi mah
harganya pasti Iya. aduhnya. ada Benar, ada benar. kelasnya, Ayo. ada kelasnya. Jutaan pokoknya jutaan. Ya, saya masih Jadi main mah. kelas menengah ke bawah Kang Boy. Cuman kalau udah kelas menengah ke atas, satu ekornya bisa 5 juta, 10 juta, 2 juta. Belum sih, saya paksa-paksanya masih menengah ke bawah. Berarti sebenarnya bisnis ini pun yang menjanjikan Kang. Menjanjikan banget. Kalau memang kita fokus di bidang usaha itu ya fokus dan kembangkan, insya Allah ada hasilnya gitu ya kan. Ada hasilnya. Jadi kita dulu Kang Boy. Sohe ini untuk bisnis cupang ini ke nyebut apa kudu kumahanya. Kembangkan berarti bener itu ya cupang kita. Siap. Mantap. Ya, yuk. Tarik, mangga kita Ya. ngobrol. Ya, dulu Kang Oboy, tadi kita udah muter-muter nih dari depan pas tumpukan itu sampai ke koleksinya Kang Erik sendiri kan. Sekarang kita ngobrol santai. Barenaros Kang Erik mungkin kira silsilah di cupang itu seperti apa sih? Kalau cupang sih ya ada berbagai jenis ya. Nah, dari masing-masing jenis itu ada variannya. Biasanya tuh nomor 1 tuh ada jenis plakat, terus ada jenis giant, terus ada jenis half moon, terus ada jenis crown tail, sama ada jenis double tail. Nah, kalau saya sendiri di sini mengembangkan jenis plakat. Nah, variannya itu kalau di plakat ada plakat koi, multicolor, Nemo Galaxy, Fancy, dan masih banyak lagi. Jadi gitu ya. Pelakatnya sebenarnya masih kena seueur variannya teh aduh. bingung lah. Bingung lah pokoknya mah seueur lah jenisnya. Variannya. Belum lagi di Giant, belum lagi di Half Moon. Kalau untuk misalkan Tina Kang Erik di pembiakan, kita kan fokusnya sama pembiakannya usaha ya. Itu misalkan rentan waktunya Kang Erik di dari siap kawin nepi ka bertelurnya dan kalau lah gitu. Kalau dari male-nya itu sebenarnya male sama female tuh minimalnya itu usia 4 bulanan juga udah bisa di-breed ya, Cuman kalau saya itu biar lebih matang, anakannya biasanya di umur 5 bulan sampai 6 bulan si jantannya. 5-6 bulan. 5 bulan sampai 6 bulan baru bisa saya breed biar anakannya itu nanti hasilnya bagus. Karena kan kalau ngebreed di umur 3 bulan setengah, pokoknya kurang dari 4 bulan itu kadang telurnya itu belum matang. Belum matang, jadi nanti anakannya itu cepat rentan mati gitu. Kalau usianya dia udah matang di umur 5 bulan 6 bulan itu anakannya biasanya kuat, anakannya burayaknya telurnya udah matang gitu. Biasanya sih saya umurnya di umur 5 bulan. Nah, itu namun si jantan dan betina teh kudu saumuran apa beda umur? Nggak harus seumuran. Kadang kan kita ada yang crossfit. Kalau udah misalkan ada juga kalau bapaknya nikah sama anaknya, kalau bisa di-breed sama anaknya bisa. Lebih halus tadi di sperma anak. Nanti anakannya lebih bagus. Cuman saya belum sampai ke situ karena usaha saya kan baru 4 bulan ya kakarak 4 bulan ya mau ke 5 bulan. Paling nanti nih hasil anakan yang sekarang nih mau saya coba kawinkan sama bapaknya. Jadi nggak harus satu umuran. Oh gitu. Terus lamun iya Kang Erik lamun tadinya di Kang Oboy itu terus namanya. Kawin ya si cupang kawin dengan laki itu kawin. Nah itu masa bertelur nanti beralih lah teh. Misalkan saya biasanya saya kalau proses perkawinan tuh harus nyediain air dulu, setting air dulu, diendapin dulu biasanya sehari semalam lah. Jadi si cai hungkul itu teh. Cai doang, belum dimasukin si ikannya. Nanti kalau ya biasanya sih sehari semalam saya endapin biar lebih bagus, biar lebih steril si ininya, kandungan airnya biar lebih biasanya suka diendapin biar lebih bagus airnya. Terus udah misalkan udah
setting air, terus baru ada proses penjodohan. Kalau saya biasanya ada proses penjodohan. Beda-beda sih ya tiap breeder teh. Aya nu pakai proses penjodohan, aya nu pakai, cuman penjodohan itu buatnya amer semua. Jadi perkenalan dulu si jantan sama si betinanya. Di satu toples misalkan satu tempat. Di satu tempat, tapi ada ada yang satu misalkan yang satu di medianya. Kalau saya pakai medianya box es krim, yang jantannya di box es krim, yang betinanya di botol. Oh, jadi dilihatin dulu. Perkenalan gitu supaya resep tuh gitu. Supaya bogoheun. Tinggal resepnya mau mana teh? Ya kalau kelihatan resep nate kan boy gitu apa mah. Gitu. Iya sih jantannya biasanya yang suka gini tebar pesona gitu kan. PDKT gitu. Kalau misalkan udah biasanya kalau saya tuh nggak nyampe sehari semalam, biasanya suka 12 jam malam diketakeun heula dijodohkeun heula supaya 12 jam teh. Kalau saya biasanya 12 jam. Biasanya kalau saya penjodohan tuh malam jam 8 malam. Nah nanti berarti kudu dipantau terus tuh 12 jam itu. Kudu esot kan dinya geus gitu. Terus isukana karak dibuka. Kalau kita ngelihatnya dia nggak cocok gitu misalkan. Kalau nggak cocok sebelum disatuin harus disatuin dulu cocok apa enggaknya. Kalau misalkan walaupun udah dijodohin gitu tetap mesti ditukangin juga, disatuin lagi. Iya, disatuin dulu biar kelihatan dia suka apa enggaknya, kawin apa enggaknya. Kalau misalkan dia nggak kawin berarti nggak jodoh, harus teresepen. Berarti nggak kawinnya dia kita nunggu waktu lagi kan? Nunggu waktu lagi sehari 2 hari biasanya. Sehari 2 hari disatuin dulu, nanti kalau misalkan nggak bertelur berarti dia nggak kawin biasanya. Biasanya sih 1 sampai 2 hari sih, 2 hari. Jadi nggak usah dilihat-lihat, kan lamun kamu boy ge lamun di kamar kan ditepukeun mah era mereka. Nggak seampekeun gitu. Tutupan we pokoknya. Tutupan we. Kayaknya hoae lah. Kieu nu aya eraeun mau kawin kayak gitu. Terus eta si telurna teh, ente kan misalkan geus kawin ya. Si telurna teh di sistem di luar teh kan di telur endogna keluar, sperma keluar gitu. Nanti dia kan si betina lain patah tekuk lain. Muter kita. Jadi melilit gini, nanti keluar si telur, kan udah dibikin sama si jantannya, nanti si jantan mengutin si telurnya karena busanya di atas. Dia bikin busa dulu tuh pas proses penjodohan. Bikin busa jadi sancang ngelelit teh si jantannya nyieun busa pas penjodohan. Oke, si bener keluar endogna, kecopotan ku jantan kaluhur. Gitu. Nah, kadang kalau udah beres nikah, beres kawin, si betina biasanya dikejar-kejar sama si jantan, diusir sama dia kalau misalkan si jantannya bagus. Kadang juga gagal nikah teh di udag-udag si betinana di udag-udag. Kalau misalkan gagal nikah si pasangan betina sama jantan, jangan sampai si betina tuh lebih gede badannya. Gimana kudu sesuai. Jadi minimal sama tapi lebih bagus lebih gede si jantan. Biar nanti kadang-kadang kalau lebih gede betina si jantannya takut kayak diudag-udag si betinana. Kayak elen jantanna jadi kawin. Nah, jadi kita dulu Pak Boy ya sedikit banyak Kang Erik nge-share lah masalah pembiakan cupak itu seperti apa. Intinya mah teu gampang nu dulu Kang Boy. Bayangkan lah kita teh pasti butuh proses ya teh. Yang pasti kita kudu paham halanya Kang Eriknya. Belajar. Proses dari bertelur juga biasanya kalau udah nelor si betina diangkat, bukan jantannya yang diangkat, betinanya. Jadi yang masuk tuh si jantan. Prosesnya 1 sampai 2 hari, netes 2 hari lah, 2 sampai 3 hari baru netes anak.
Ya Kang Erik, untuk tempatnya di mana Kang Erik? Kalau untuk tempat saya dibuka di rumah di Tajur Gang PD Hasan. Tempatnya itu patokannya setelah Kelurahan Sindang Rasa ada pertigaan. Di situ ada banner. Ya, jadi intinya tempatnya ini nggak jauh dari Kelurahan Sindang Rasa di Bogor. Dari PD Hasan dan tinggal lurus terus ke Katingal titiknya. Untuk nomor kontak atau Facebook atau IG Kang Erik? Kalau untuk di IG saya ada akun IG namanya Betajur. Betajur. U-nya pakai OE. Ini lama ejaan lama. Terus kalau Facebooknya Erik Maulana. Erik Maulana ya, itu tinggal lihat di sini ya. Nah, terus Kang Boy. Untuk nomor kontaknya nomor kontak di WA bisa ke 0815 85 242 722. Siap Kang Erik. Ya kita ya luar Kang Boy nya atur nuhun tong hilap di like di subscribe lagi channel ieu. Atur nuhun Kang Boy. Siap.